Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini, pada kesempatan ini, firman Tuhan berjudul, Mengapa mencari Tuhan lebih sulit daripada mencari duit? Ini pertanyaan yang kita perlu jawab, saudara. Mengapa mencari Tuhan lebih sulit daripada mencari duit? Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Kalau saya perhatikan perikop ayat kita baca ini memuat kisah Musa menasihati bangsa Israel yang pada waktu itu dipimpin keluar sedang menuju ke tanah Kanaan. Dan salah satu nasihat yang paling penting di sini, kita sudah dengar, Musa mendorong bangsa Israel untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Kalau kita perhatikan Alkitab, ternyata nasihat Musa ini mencari dan menemukan Tuhan bukan hanya Musa, tetapi para nabi juga menggemakan hal yang sama. Contohnya Yeremia pasal 29. Ini Nabi Yeremia. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Di situ dikatakan begini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, ayat 13, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, ini mirip, bahkan sama, saudara. Mencari, menanyakan, kemudian menemukan. Jadi untuk bisa menemukan Tuhan kita harus mencari, kita harus menanyakannya dengan dikatakan dengan segenap hati. Lalu Musa mengatakan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah mudah mencari Tuhan dan menemukan Dia? Apakah mudah? Mana lebih mudah? Mencari Tuhan atau mencari uang? Lebih mudah mana? Mengapa mencari Tuhan itu lebih sulit daripada mencari duit? Nah, Musa ternyata dengan jeli mengatakan begini di Ulangan 4 ayat 15. Kenapa Musa menasihatkan bangsa Israel, bangsa yang dipimpinnya itu harus mencari Tuhan, menanyakannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, artinya all out, harus serius. Ternyata kalau kita baca ayat 15, Ulangan 4, di perikop yang sama, Musa mengatakan begini, hati-hatilah sekali, hati-hati banget, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Jadi Musa menjelaskan nyari Tuhan itu nggak gampang. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak ada rupanya. Terjemahan Indonesian Modern Bible ayat yang sama, Ulangan 4 ayat 15 itu mengatakan begini, selanjutnya kamu harus hati-hati. Ini berarti kan tidak mudah, hati-hati. Karena kamu tidak melihat suatu bentuk apapun pada hari Yahweh, Yahweh maksud Tuhan Guru besar semua, berfirman dari tengah-tengah api kepadamu di Horeb. Jadi Tuhan itu tidak punya bentuk fisik yang bisa dilihat, yang bisa diraba. Jadi indera kita, penglihatan kita tidak bisa melihat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak punya bentuk. Dia adalah roh. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat aku atau melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Jadi tidak ada seorang pun yang melihat Allah, karena Allah itu roh. Yesus itu anak tunggal Allah yang memang turun ke bumi ini, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Itu 2000 tahun lalu kita bisa melihatnya secara fisik karena bentuknya dalam segala hal disamakan dengan manusia di pasal 2. Kemudian dia persis sama dengan kita manusia. Ibrani 2 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan sebab Allah itu roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kebenaran. Jadi Allah itu roh. Roh itu pneuma ya. Itu seperti angin. Kita tidak bisa melihat bentuk fisiknya, tetapi kita bisa merasakan. Orang bisa merasakan angin, tetapi tidak bisa melihat bentuknya. Asalnya dari mana, perginya kemana, kita tidak bisa mendeteksi. Allah itu bentuknya roh. Tidak bisa dilihat. Itu kesulitannya karena memang tidak ada bentuknya. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Jadi Alkitab berkali-kali menjelaskan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kita bersyukur manusia itu punya bukan hanya tubuh, jiwa, tetapi roh yang bisa kita connect dengan Allah. Karena manusia itu sesungguhnya adalah makhluk kekal, di mana Allah memberikan kekekalan di dalam diri manusia. 14:11. Jadi bagaimana kita bisa menemukan Tuhan yang adalah roh, yang tidak punya bentuk? Memang menemukan Tuhan tidak seperti Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar. Dia melakukan berkali-kali percobaan terus-menerus. Ada yang mengatakan 990 kali, ya, hampir 1000 kali. Tapi ada yang mengatakan 9.999 kali gagal. Pendek kata, harus tekun. Baru Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar. Dunia tidak gelap pada malam hari, saudara. Memang dibutuhkan ketekunan, sungguhan,
serius untuk mencari Tuhan. Tuhan Yesus dalam pengajarannya mengatakan begini, Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Jadi kerajaan sorga dilambangkan atau disimbolkan, diibaratkan seperti harta pendam yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang. Jadi saudara sekalian, harganya adalah seluruh milik dilepaskan untuk barter, membeli harta terpendam itu yang ada di ladang itu. Jadi harus dibeli ladang. Perumpamaan yang paralel ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama, diumpamakan seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Lalu boleh saya pernah menulis tentang ayat ini, yaitu hidden gem, mutiara yang tersembunyi. Setelah ditemukannya, artinya setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Jadi untuk mendapatkan Tuhan harta yang terpendam itu, mutiara yang sangat indah itu, hidden gem itu, kita harus melepaskan seluruh milik kita, nggak bisa setengah-setengah. Jadi harus all out, saudara. Makanya Yesus juga mengatakan di Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi kita harus mendahulukan, memprioritaskan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Jadi kerajaan Allah itu kebenaran yang kita harus cari. Kita harus menemukan Allah artinya menjumpai Dia, mengalami Dia dalam kehidupan kita. Mencari tahu kehendaknya, pribadinya, karakternya untuk kita ikuti. Mengerti kehendaknya untuk kita lakukan. Kehendaknya apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu yang disebut dengan menemukan Tuhan, mengalami Tuhan. Nah, ciri utama orang yang sudah menemukan Tuhan, yang mengalami Tuhan, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ciri utamanya apa? Hidupnya berkualitas tinggi. Hidup berkualitas tinggi atau hidup kekal. Kenapa? Karena hidupnya diubahkan, hidupnya dipulihkan. Amos mengatakan begini, Amos 5 ayat 4-6. Amos 5, 4 dan 6. Ayat 4, Amos 5, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, kata hidup di situ, itu dari kata Ibrani haya. Haya itu ya sama dengan zau. Zau itu zoe, bukan hanya bios. Bios itu biologi, secara fisik saja. Tapi ini hidup berkualitas tinggi. Terus baca di Yohanes 10 ayat 10, mencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan binasakan. Tetapi aku datang supaya kamu memiliki hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan itu hidup yang berkualitas tinggi. Jadi kalau kita menemukan Tuhan, mendapatkan Tuhan, mencari Tuhan dan menemukan, ciri utama hidup kita akan berkualitas. Ayat 6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup sama itu. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Jadi ciri utama orang yang sudah menemukan Tuhan, dia memiliki hidup yang berkualitas. Hidupnya betul-betul berkualitas tinggi. Hidup kekal, itu berkualitas. Dia tidak binasa. Binasa itu bukan hanya menderita, tetapi binasa di situ artinya tidak bernilai sama sekali. Itu binasa, jadi sampah neraka. Ya. Yeremia 29 ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Tadi di ayat 13 kita sudah baca. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi saudara sekalian, orang yang menemukan Tuhan, yang mendapatkan Tuhan, mencari dan mendapatkan Tuhan, hidupnya dipulihkan. Dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku, perhatikan, akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Jadi Tuhan akan mengembalikan kita kepada rancangan yang semula. Ketika manusia diciptakan, rancangan Allah semula adalah manusia memiliki gambar dan rupa Allah. Dia memiliki pikiran, perasaan seperti yang dimiliki oleh Allah, yaitu mengerti kehendaknya apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, memiliki karakter ilahi. Karena memang itulah yang Tuhan kehendaki awal manusia diciptakan. Dan ini kesempatan kita lakukan adalah ketika kita hidup di bumi 70 atau 80 tahun. Maka carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Artinya kesempatan itu terbatas. Selamat mencari Tuhan dan menemukan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Sholah Gracia.